Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah berarti semangat untuk belajar? Semangat. Oke, tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ketua Kelas Rizky Aditya silakan maju untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naqaw wa zidna ilma wa alhikna bis-salihin. Amin. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Rizky Aditya. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari kalian. Seperti biasa, nanti yang dipanggil namanya silakan angkat tangan dan dengan suara yang lantang bilang hadir. Abdul Manan, Hadir. Dwintan Artiwi, Hadir. Gina Sasmiana, Hadir. Ismayanti, Hadir. Hairina Amelia, Wanda, Hadir. Zohratul Aibah. Hadir. Oke, ini berarti ada 2 orang yang tidak masuk dengan keterangan sakit. Nah, mari kita sama-sama mendoakan. Nah, semoga yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan di bawahnya, di bawah mejanya, mungkin ada masih sampah, silakan diambil dan taruh di tempat sampah. Nah, sudah tidak ada berarti kelasnya sudah bersih. Nah, coba semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Pak Guru mau ngecek kerapiannya terlebih dahulu. Yang laki-laki yang belum masukkan baju, silakan masukkan bajunya. Berarti ini semuanya sudah masukkan baju. Kemudian yang perempuan jilbabnya, silakan dirapikan. Nah, jangan sampai ada rambutnya yang keluar. Nah, tetap mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada negara kita tercinta, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ingat semuanya tangannya seperti ini ya, ala-ala pemain timnas gitu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang unsur intrinsik cerita pendek. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik? Oke. Unsur intrinsik itu, unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Ini akan menjadi materi kita untuk hari ini. Tapi, sebelum kita lanjutkan ke materi ini, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas materi tentang cerpen. Nah, di mana bagian yang kita bahas kemarin itu yang pertama adalah mulai dari pengertian cerpen, kemudian yang kedua ciri-ciri cerpen, dan yang ketiga itu adalah fungsi dari cerpen. Oke, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan cerpen? Oke, silakan Rizky Aditya, silakan berdiri. Yang dimaksud dengan cerpen itu apa? Cerita yang dibaca dalam satu kali duduk dan kurang dari 10.000 kata. Oke, berikan aplaus dulu untuk Rizky Aditya. Oke, baik, semuanya itu sudah benar ya pengertian dari cerpen, di mana cerpen itu cerita yang habis dibaca dalam satu kali duduk dan kurang dari 10.000 kata serta hanya mengandung satu permasalahan saja. Nah, pusat permasalahannya terletak di tokoh utama. Kemudian yang kedua, itu kemarin juga kita sudah membahas tentang ciri-ciri cerpen. Ada yang masih ingat ciri-ciri cerpen? Oke, silakan Nabila berdiri. Oke, berikan aplaus lagi. Artinya ini berarti kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Hari ini kita masih membahas materi tentang cerpen, tetapi dengan bagian yang berbeda. Hari ini yang kita bahas itu adalah unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan mampu memahami pengertian dan jenis unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen, seperti tema, alur, tokoh, penokohan, latar, setting, dan lain sebagainya. Dan tujuan yang terakhir itu adalah mampu menyajikan analisis cerpen baik secara tulisan maupun secara lisan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun rancangan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti Pak Guru akan menayangkan materi tentang unsur intrinsik, kemudian contoh analisis dari cerpen, kemudian setelah itu nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Ada Pak Guru bagikan nanti LKPD, itu yang didiskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah selesai diskusi, nanti perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu baru kita simpulkan, dan pada akhirnya nanti Pak Guru akan memberikan evaluasi. Evaluasi memberikan soal per individu yang harus dikerjakan dan diselesaikan hari ini juga. Nah, itu sudah paham rancangan pembelajaran kita hari ini? Baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke materinya. Materi tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Silakan nanti kalian simak benar-benar video yang akan Pak Guru tampilkan. Kemudian nanti kira-kira dari video tersebut ada yang kurang
jelas atau yang tidak kalian pahami itu silakan kalian tanyakan biar kita bahas bersama-sama. Oke, ini silakan diperhatikan. Unsur pembangun yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Nah, jadi unsur intrinsik itu unsur-unsur yang secara langsung membangun cerita. Dari video tadi ada berapa unsur intrinsik tadi? Nah, ada 7. Selanjutnya, sekarang Pak Guru akan menayangkan satu video lagi contoh analisis dari sebuah cerpen. Nah, silakan diperhatikan kembali. Nah, sekarang Mister akan membacakan kalian sebuah cerita. Silakan kalian simak ya kalian yang ada. Oke? Baik. Sekarang kita mengenali dulu. Judul ceritanya yaitu Nalea. Itu contoh tadi dari analisis sebuah cerpen. Nah, menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, Pak Guru sekarang akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, nah, yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini nanti di sini ada sebuah cerpen yang harus kalian baca. Nah, jangan hanya sekedar dilihat-lihat saja, tetapi harus dibaca. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan kita di dalam menemukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen ini. Nah, ini nanti ada rubriknya di sini, ada kolom yang harus kalian isi terkait dengan analisis. Mulai dari tema dari cerpen ini kira-kira nanti apa? Setelah kalian baca, kemudian ada tokoh. Siapa saja tokoh yang berperan di dalam cerita ini, serta bagaimana watak yang dimiliki. Dan selanjutnya nanti ada amanat. Nah, amanat ini pesan yang disampaikan dalam cerita ini apa? Yang belum jelas silakan ditanyakan sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Oke, silakan sekarang mulai dibuka, dibaca ceritanya, dibaca dengan seksama supaya kalian mudah untuk menemukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Nah, ini ceritanya, kalian baca sampai selesai. Harus dibaca ini, baru kita bisa menganalisisnya. Silakan. Waktu untuk diskusi kerja kelompok itu 25 menit. Kalau sudah selesai membacanya, bisa langsung dikerjakan di bagian belakang. Di sana ada kolom yang harus kalian isi sesuai dengan jumlah unsur intrinsik yang sudah dipaparkan tadi. Untuk temanya, nah, itu setelah kalian baca keseluruhan isi ceritanya, pokok permasalahan yang sering muncul itu apa? Itu yang menjadi kata kuncinya. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silakan angkat tangan dan ajukan pertanyaannya. Apa yang dirasa belum dipahami? Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah, tinggal dipresentasikan ke depan atau perwakilan dari masing-masing anggota kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain itu bertugas untuk mendengarkan dengan seksama presentasi dari temannya. Nah, kemudian nanti mungkin ada yang kurang jelas, nah, atau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan dan tanyakan kepada anggota kelompok yang presentasi. Supaya lebih bersemangat lagi nanti presentasinya di depan. Siap? Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lebih semangat, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ayo, sinian. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur intrinsik dalam cerpen. 1. Tema keluarga, tanggung jawab, penyesalan, dan pengampunan. 2. Tokoh. Nama tokoh. Doni memiliki watak tokoh egois. Haifan memiliki watak penyayang. Kalian memiliki watak keras kepala. Wani memiliki watak penyedia. 3. Alur maju. 4. Latar tempat. Bali, Jawa Barat, hotel, negara, rumah kos, dan rumah keluarga. Latar waktu. Berlatar dari waktu pernikahan Doni dan anak Haifan hingga bertahun-tahun kemudian saat Doni dan istrinya dan kembali ke rumah. Latar suasana. Kebahagiaan, ketenangan, hingga keharuan. 5. Sudut pandang orang ketiga. 6. Amanat. Pentingnya kasih dan pengampunan dalam keluarga. 7. Gaya bahasa. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas dengan dialog yang natural. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ditanyakan. Kenapa Anda tidak dijelaskan secara detail latar waktu dalam cerita pendek? Nah, kenapa di dalam analisisnya tidak dijelaskan secara detail latar waktu dalam cerita tersebut? Nah, silakan mungkin langsung dijawab. Karena kami menganalisisnya secara umum dan karena waktu dalam cerita tersebut bertahun-tahun saat tokoh utamanya di penjara. Gimana kelompok 2? Nah, cukup. Ada lagi dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup presentasinya. Sekian dari hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan, menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, tema utama cerpen ini adalah keluarga, tanggung jawab, penyesalan, dan pengampun. Yang kedua, tokoh. Nama tokoh Doni. Kurang bertanggung jawab dan tidak dewasa. Pak Iwan, bijaksana dan penuh kasih. Kalen, keras hati terhadap adiknya. Tony, lembut dan pengertian. Yang ketiga, alur yang digunakan dalam cerita pendek ini adalah alur maju. Yang keempat, latar tempat. Bali, hotel, Jawa Barat, rumah keluarga Ivan. Latar waktu, akhir Juni 2011. Setelah liburan, 2 bulan setelah penggerebekan. Tahun setelah masa tahanan. 2 minggu setelah dipecat. Latar suasana, ketegangan dan kecemasan. Suasana patah semangat. Ketegangan keluarga. Yang kelima, sudut pandang orang ketiga. Amanat, pentingnya tanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih sendiri. Kita harus memaafkan keluarga yang salah. 6. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini cukup sederhana dan akrab
Nah, dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada silakan angkat tangan dan langsung berdiri. Ayo, silakan berdiri. Ayo. Jelas? Ada yang lain mungkin dari kelompok 1, 2, atau yang kelompok 4? Nah, kalau tidak ada, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang semangat. Semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Nah, di mana memang tema dalam cerpen itu secara umumnya itu cerpen dalam warisan untuk Doni itu adalah tentang keluarga. Nah, di sana ada berapa tokoh? Ada 4. Kemudian alur yang digunakan alur apa? Alur maju. Nah, baik. Selanjutnya, atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, karena semuanya sudah menyelesaikan tugas masing-masing dan sudah presentasi. Nah, sekarang Pak Guru akan melakukan evaluasi, memberikan kalian soal. Ini dikerjakan secara individu. Nah, waktu mengerjakannya nanti itu 10 menit. Nah, 10 menit. Nah, dan harus dikumpulkan hari ini juga. Tidak boleh dibawa pulang. Ya. Oke, ini masing-masing jawab langsung di lembarannya. Ini masing-masing, bukan untuk didiskusikan. Baca dengan teliti soalnya. Nah, kemudian dikasih tanda silang atau tanda bulatan juga tidak apa-apa. Oke. Silakan dikerjakan. Ada yang belum? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di antara kalian semua mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu kan tadi kita sudah membahas tentang unsur intrinsik. Ada berapa unsur intrinsik dalam sebuah cerita pendek? Ada 7. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada alur. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Yang keempat adalah latar. Kemudian yang kelima ada sudut. Nah, yang keenam amanat. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Itu unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek. Selanjutnya, tadi kalian sudah mengerjakan atau menganalisis sebuah cerpen itu kan secara berkelompok. Nah, tugasnya sekarang, ini untuk tugasnya di rumah. Silahkan cari satu contoh cerpen. Nah, cerpen, baik itu dari internet, dari koran, majalah, kumpulan cerpen, ataupun Google, itu kalian cari satu saja. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan, kalian analisis seperti yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, tentukan apa tema, alurnya, tokohnya siapa saja, bagaimana wataknya, kemudian latarnya, tempat, waktunya, dan suasananya bagaimana. Selanjutnya, itu amanat yang terdapat dalam cerita itu apa, serta gaya bahasa yang digunakan dalam cerita itu. Ini
dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Nah, selanjutnya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Nah, terus apa lagi? Ada yang senang apa lagi? Antusias nggak dengan materinya? Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan pembelajaran? Terus, kira-kira menurut kalian materinya sulit atau tidak? Tidak. Nah, berarti ini semuanya pintar-pintar ya. Materinya dianggap mudah, tidak ada yang sulit. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan masih membahas materi tentang cerpen. Tetapi dengan bagian yang berbeda. Kita tidak akan membahas lagi materi tentang unsur intrinsik ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materi tentang unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai belajar, silakan cari referensinya dulu. Apa saja atau apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik. Tidak seperti tadi, di awal ketika Pak Guru tanya apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Nah, tidak ada yang menjawab. Itu apa? Karena kurangnya literasi atau kurangnya kalian dalam mencari informasi. Nah, artinya apa? Paling tidak ketika ditanya oleh Bapak Ibu Guru, nah, terkait dengan materi hari itu, nah, kalian sudah bisa jawab. Referensinya itu kan bisa dari internet, kalian bisa cari di Google, di YouTube, atau bisa dengan membaca buku yang berkaitan dengan cerpen. Supaya apa? Supaya kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, untuk hari ini mungkin pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini berkah. Kita tutup dengan doa sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ayo ketua kelas, pimpin lagi doanya. Untuk penutup. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.